Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembelajaran PPKN hari ini kelas 9 bab 3 saya akan melanjutkan materi tentang lembaga-lembaga dari lembaga kenegaraan ya, lembaga pemerintah yang ada di Indonesia. Minggu kemarin kita sudah membahas tentang 3 lembaga. Untuk hari ini kita akan bahas tentang lembaga selanjutnya. Dia ulang lagi. Kemarin lembaga negara ada banyak, ada MPR, DPR, DPD, Presiden, BPK, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, KPU, TNI atau Polri, Bank Sentral, dan pemerintah daerah. Kemarin kita sudah membahas tentang MPR, kemudian Presiden, dan juga DPR. Nah, hari ini kita akan melanjutkan untuk pembahasan lembaga-lembaga negara. Yang keempat ada DPD. Jadi ada DPR, ada DPD. Kalau DPD adalah Dewan Perwakilan Daerah, yaitu lembaga baru setelah amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945. Fungsi utamanya adalah menyalurkan aspirasi daerah yang belum bertampung secara baik. Jadi, kalau misalkan ada aspirasi dari daerah, bisa disalurkan melalui DPD. Gitu ya. Nah, jumlah anggota DPD adalah 4 orang tiap provinsi. Jadi, ketika pemilu, itu biasanya ada pemilihan DPR dan DPD. Nah, pemilu DPD itu yang dipilih nanti hanya 4 di tiap provinsi. Jadi dari 34 provinsi di Indonesia dikalikan 4. Jadi ada 34 provinsi kali 4 jadi 136 ya, 136 jumlah DPD seluruh Indonesia. Nah, tugas dan wewenangnya itu apa? Bisa mengajukan rancangan undang-undang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dengan daerah, dan pembentukan atau pemekaran serta pengembangan daerah, dan pengelolaan sumber daya alam serta sumber daya ekonomi. Kemudian membahas rancangan undang-undang berkaitan dengan otonomi daerah. Jadi kalau ada hubungannya dengan daerah, DPD itu berwenang juga. Kemudian yang ketiga, melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang tersebut, serta menyampaikan hasil pengawasan kepada DPR. Yang keempat, berhak mengajukan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah. Jadi, apa yang menjadi kebutuhan daerah itu bisa disampaikan kepada DPD dan nanti DPD bisa mengajukan rancangan undang-undangnya. Begitu ya. Nah, selanjutnya ada BPK. Yang kelima ada BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan. Jadi, Badan Pemeriksa Keuangan itu tugasnya apa? Tugasnya memeriksa keuangan negara dan melaporkannya kepada DPR. BPK berkedudukan di ibu kota negara dengan perwakilan di tiap provinsi. Jumlah anggota BPK berjumlah 9, dipilih oleh DPR dengan pertimbangan DPD dan disahkan oleh Presiden. Kalau misalkan di Semarang, kantor BPK-nya itu ada di yang mau dari Banyumanik mau ke Ungaran itu setelah apa ya, yang wihara itu, setelah wihara yang kok wihara sih, kayak kelenteng tapi wihara apa ya itu. Nah, di jalan antara Banyumanik mau ke Ungaran itu, kiri jalan itu ada gedung BPK. Jadi Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Jawa Tengah. Kalau di Jawa Tengah ada di situ. Nah, berkedudukan BPK di ibu kota negara dan di perwakilan tiap provinsinya ada. Terus tugas BPK adalah memeriksa keuangan negara meliputi keuangan pemerintah pusat, pemerintah daerah, Bank Indonesia, BUMN, Badan Usaha Milik Negara, dan lembaga negara lainnya. Kemudian laporan keuangan diserahkan kepada DPR dan DPD. Jadi tugas BPK itu memeriksa laporan keuangan ya. Takut ada korupsi atau uangnya itu mengalir kemana saja, itu jadi tahu uangnya dapat dari mana, dikeluarkan untuk apa saja, itu adalah tugas BPK. Nah, yang keenam ada Mahkamah Agung. Mahkamah Agung adalah lembaga peradilan tertinggi. Ya, jadi di Indonesia peradilan tertinggi itu ada di Mahkamah Agung yang terbebas dari pengaruh politik dan pemerintahan, yang seharusnya ketika lembaga peradilan itu harus bebas dari pengaruh politik dan juga pemerintahan, tidak boleh memihak.
Tugas MA adalah mengadili tingkat kasasi atau tingkat tinggi ya, pelanggaran hukum tingkat tinggi yang terjadi di pemerintahan. Yang kedua adalah menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Jadi kalau ada peraturan perundang-undangan itu harus diuji dulu, diuji kelayakannya terhadap undang-undang. Siapa yang menguji? Yang menguji adalah MA. Kemudian yang ketiga adalah memilih 3 hakim Mahkamah Konstitusi. Nanti ada lembaga lagi namanya Mahkamah Konstitusi ya, yang memilih adalah Mahkamah Agung. Yang keempat, memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam gerasi dan rehabilitasi. Jadi kalau gerasi dan rehabilitasi itu kan pengampunan ya, pengampunan kepada pelaku atau tersangka gitu ya. Nah, Presiden itu punya hak kemarin kan memberikan gerasi. Yang di sini memberikan gerasi tidak serta-merta memberikan gerasi, tetapi berdasarkan pertimbangan Mahkamah Agung. Nah, contohnya lagi, kasus yang ditangani oleh Mahkamah Agung, misalkan hakim dari pengadilan biasa gitu ya, pengadilan tinggi negeri, pengadilan agama, kalau misalkan hakimnya itu punya masalah gitu ya, atau dia terlibat suap atau terlibat korupsi dalam proses pengadilan, nah yang mengadili hakim tersebut adalah Mahkamah Agung. Jadi Mahkamah Agung itu mengadili orang-orang yang salah di lingkungan peradilan. Misalkan kan ada hakim yang kurang jujur dalam memutuskan, itu disuap. Nah, hakim yang begitu diadili di Mahkamah Agung. Selanjutnya ada KY atau Komisi Yudisial, adalah lembaga peradilan negara baru setelah amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945. Anggota KY sebanyak 7 orang, di mana wewenang atau tugas KY adalah mengusulkan pengangkatan hakim agung atau anggota Mahkamah Agung, menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim. Wewenang ini diberikan dalam rangka mewujudkan kekuasaan hakiman yang merdeka, menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Jadi yang memilih hakim agung di Mahkamah Agung. Kemudian ada Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi adalah lembaga baru, sama ya. Jadi tadi MA, KY, dan MK adalah lembaga baru. Jumlah anggotanya 9, 3 diusulkan oleh Presiden, 3 diusulkan oleh MA, dan 3 diusulkan oleh DPR. Tugasnya MK adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Jadi kemarin yang Undang-Undang Cipta Kerja itu kan lewat jalur MK ya, Mahkamah Konstitusi. Dilaporkan ke MK untuk bisa diuji apakah undang-undang tersebut layak atau tidak. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang berkewenangan diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Jadi memutuskan sengketa kewenangan lembaga, misalkan antar lembaga itu punya tugas atau punya masalah, kemudian diputuskan. Kemudian memutuskan pembubaran partai politik, memutuskan perselisihan hasil pemilihan umum. Yang kedua, wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai pelanggaran hukum Presiden dan Wakil Presiden. Jadi ini adalah tugas Mahkamah Konstitusi. Nah, untuk selanjutnya ada beberapa lembaga negara yang tidak ada di buku. Budiah minta untuk mencari sebagai pembelajaran mandiri. Yang pertama ada KPU, Komisi Pemilihan Umum. Yang kedua ada Bank Sentral atau Bank Indonesia. Dan yang ketiga ada TNI dan Polri. Jadi di buku tidak ada, tapi Budiah ingin kamu mencari tahu, silahkan bisa searching, ditulis di buku tulis. Tidak usah dikumpulkan, tetapi sebagai pembelajaran mandiri. Itu ya, untuk hari ini itu saja. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan via WA. Dari Budiah itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.